Halo sobat-sobat para pencinta film, kembali lagi bersama kami di channel Cinema Movie. Kali ini kami akan mereview film Inside Man. Film ini dimulai dari seseorang yang bernama Dalton Russell yang mengatakan baru-baru ini ia berhasil merampok bank dengan cara yang sempurna. Scene berpindah, orang-orang yang berpakaian seperti tukang cat turun dari mobil sambil menurunkan barang-barang tersebut. Sementara itu, di dalam bank terlihat para nasabah sedang mengantri. Russell masuk ke dalam bank itu langsung menyenterkan cahaya inframerah ke CCTV yang membuat CCTV itu menjadi rusak. Sedangkan Stevie, Steve dan Steve O masuk dan langsung mengunci pintu bank. Mereka pun menyuruh nasabah dan pegawai bank di sana untuk tiarap sambil melemparkan bom asap. Di luar gedung bank, ada seorang polisi yang melihat keadaan bank yang begitu aneh. Saat akan melapor, tiba-tiba Dalton keluar dan mengancam apabila ada polisi yang masuk ke dalam bank, ia akan menembaki para tawanan. Polisi pun langsung melapor ke kantor pusat. Kate, seorang detektif, sedang sibuk menangani kasus uang $140.000 yang hilang. Jika ia gagal menangani kasus ini, maka reputasinya akan turun. Tiba-tiba seorang polisi datang dan memberitahu Kate bahwa ada perampokan di sebuah bank Manhattan. Kate diminta untuk menangani kasus ini. Mereka pun pergi ke TKP tersebut. Pemilik bank yang bernama Arthur Cash mendapatkan laporan dari sekretarisnya bahwa salah satu bank miliknya di Manhattan dirampok. Mendengar hal itu, ia merasa syok dan lemas. Scene berpindah di mana Kate diberitahu oleh polisi bahwa ia ditodong oleh senjata 357. Di dalam bank, tepatnya di bawah tanah, Dalton meminta kepada mereka untuk menyerahkan barang-barang milik pribadi. Salah satu pegawai bank berbohong bahwa HP miliknya ketinggalan. Dalton pun langsung menghabisi pegawai tersebut. Setelah itu, Dalton memberikan pakaian yang sama dengan mereka agar para tawanan tidak saling mengenal satu sama lain. Dalton masuk ke dalam sebuah ruangan yang di sini terdapat seorang laki-laki yang mengalami asma. Para perampok pun langsung melepaskannya. Saat keluar dari bank, pria itu langsung diborgol dan menyampaikan pesan jika ada yang mencoba masuk ke dalam bank, para perampok tersebut akan mengeluarkan 2 mayat. Pada saat ditanya ciri-ciri orang tersebut, ia menjawab ada 4 orang dengan senjata yang besar. Film ini diselingi dengan proses interogasi terhadap para tawanan. Mereka ditanya satu persatu dengan menunjukkan foto itu. Madeleine White merupakan wanita yang sangat handal dalam bernegosiasi. Madeleine ditelepon oleh Arthur yang meminta agar Madeleine dapat membantu dirinya. Madeleine pun setuju. Scene berpindah, seorang pria menjelaskan bahwa perampok itu sangat jenius dalam menjalankan aksi perampokannya. Pria lain juga memberitahu bahwa para perampok itu mempunyai nama yang hampir sama seperti Steve, Stephen, Steve O, dan Stevie. Scene berpindah ke TKP. Kapten Darius menjelaskan bahwa semua akses jalan keluar maupun komunikasi sudah mereka tutup dan polisi berusaha mendapatkan rekaman CCTV itu. Arthur mengatakan ada warisan yang sangat penting yang ia taruh di bank, tapi Madeleine ragu terhadap ucapan Arthur. Arthur memberitahu bahwa itu hal yang berharga dan tidak bisa berkata apa-apa apabila ada orang yang mengetahuinya. Di sini terlihat Steve sedang memindahkan barang-barang dan menghancurkan lantai. Dalton masuk menemui Steve. Steve memberitahu sekarang giliran Steve O. Kate yang berada di dalam mobil NYPD berusaha untuk menelepon Dalton, tetapi Dalton tidak menjawab telepon itu. Scene berpindah, seorang wanita bernama Miriam disuruh tiarap dengan penutup mata. Miriam ingat salah satu orang disuruh turun untuk memperbaiki CCTV. Tiba-tiba di TKP, perampok mengeluarkan sandera dengan sesuatu yang digantung di leher seorang pegawai yang kerja di Manhattan. Madeleine
meminta wali kota agar ia bisa ikut turun tangan dalam kasus perampokan itu. Wali kota menyetujuinya. Sandera yang baru keluar itu memberikan informasi bahwa ada 20-30 orang di dalam bank tersebut. Kate dan polisi membaca pesan yang ada di dalam koper tersebut. 2 bus bensin penuh, 1 jet jumbo dengan bensin penuh, dan pilot di bandaran JFK, dan waktunya sampai jam 9 malam. Jika tidak, ia akan membunuh satu persatu Sandera di depan CCTV. Mendengar hal itu, Arthur bersedia untuk menyediakan permintaan para perampok itu. Tetapi Kate tidak ingin Arthur di situ dan menyuruhnya untuk pulang. Sandera itu dikeluarkan lagi dengan membawa surat yang berisikan beli makanan sesuai dengan jumlah orang yang ada di bank, yaitu 50 orang. Polisi menyiapkan pizza yang di dalamnya diberikan penyadap suara. Salah satu Sandera melepaskan masker dan merasa kesal. Steffi yang langsung masuk menyeret orang tersebut dan memukulinya. Polisi pun meletakkan makanan itu di depan pintu bank, dan perampok itu keluar mengambilnya sambil Kate memperkenalkan diri dan menyuruh Dalton untuk mengangkat teleponnya. Kate dan para polisi mendengar suara yang ditaruh di dalam pizza. David berkata bahwa itu suara Rusia. Kate menyuruh anak buahnya untuk bertanya kepada Sandera apakah mendengar suara Rusia saat ditahan. Dalton dan Steph memasukkan wanita gemuk ke dalam ruangan. Steffi berpura-pura menangis dan Dalton mendorong Steffi untuk bergabung bersama Sandera lainnya. Dalton memanggil dan menarik wanita berdada besar agar mengira wanita itu komplotannya. Scene berpindah saat interogasi. Ada seseorang menjelaskan bahwa wanita berdada besar inilah yang tadi ia dengar dipanggil oleh Dalton. Tetapi di sisi lain, wanita berdada besar ini menunjukkan pria yang hampir membuatnya mereka terbunuh karena membuka masker. Di sisi lain, Steffi mulai menghancurkan lantai tersebut. Anak buah Kate mengatakan bahwa itu suara Albania. Kate langsung meminta warga tersebut untuk membantunya menerjemahkan bahasa yang ada di rekaman itu. Seorang wanita itu menjelaskan bahwa suara rekaman itu berasal dari suara mantan Presiden Albania. Kate sadar perampok itu tahu bahwa ia sedang disadap. Steffi berusaha membuka brankas nomor 392. Dalton menemukan berlian dan surat. Madeline menelpon Dalton untuk melakukan negosiasi. Dalton pun setuju. Madeline berkata kepada Dalton, apabila ia menyerahkan diri dan membawa berkas itu, maka ia akan diberikan $2 juta dan hukuman diperingan. Tetapi Dalton menolak dan mencerita bahwa orang yang sedang kamu lindungi sekarang adalah orang licik yang bekerja di bank Swiss yang di mana sedang krisis. Pria ini memanfaatkan posisinya dan memperkaya diri yang membuat orang-orang di sana kesusahan. Dan pria ini membangun sebuah bank. Madeline pun keluar dan tidak mengatakan apapun ke Kate. Madeline memberitahu bahwa Dalton adalah orang yang jenius. Kate memberitahu kepada Dalton bahwa semua permintaan sudah siap, tapi Kate ingin melihat keadaan Sandera. Kate menawarkan agar Dalton menyerahkan diri. Dalton pun berkata bahwa ia akan keluar sendiri melewati pintu depan jika sudah siap. Kate mengatakan bahwa dirinya miskin dan tidak mampu melamar kekasihnya. Kate dengan sigap berusaha menjatuhkan Dalton dan ingin membuka maskernya. Tetapi Steph langsung sergap dan Dalton berkata, lihatlah akibat perbuatanmu. Dalton bertanya kepada Steph, butuh berapa lama agar selesai? Steph menjawab, butuh 2 atau 3 jam lagi. Tiba-tiba Kate ditelepon oleh perampok itu dan menyuruh mengarahkan CCTV ke lantai dia. Di sini ia melihat perampok itu menembak seseorang Sandera. Dalton mengancam ke Kate jika ia masih bermain-main dengannya, ia akan membunuh 2 Sandera itu. Kapten Chong Li pun dipanggil untuk datang membantu kasus itu. Kate yang sedang mengecek koper itu tiba-tiba menemukan alat penyadap. Kate baru menyadari bahwa selama ini percakapan merekalah yang sudah disadap. Mereka pun menyuruh para Sandera keluar dengan melemparkan bom asap. Para polisi langsung masuk ke dalam bank tersebut
Dan Kate menyuruh orang keuangan untuk menghitung uang tersebut, apakah ada yang kurang. Di sana mereka juga menemukan senjata mainan yang mirip dengan aslinya dan kain yang berwarna merah karena diberi perwarna. Kate menganggap bahwa ia sedang dipermainkan. Kate mengecek berkas itu terus-menerus dan melihat brankas nomor 392 tidak ada. Madeline bertanya kepada Arthur terus-menerus hingga ia mengatakan bahwa semua harta cincin pembangkir Yahudi disita. Tetapi Arthur berkhianat dan bekerja kepada Nazi. Arthur pun memberikan cek kepada Madeline. Di sisi lain, Dalton bersembunyi di balik salah satu rak yang ada di bank tersebut. Setelah Dalton merasa aman, Dalton pun keluar dengan tas yang berisikan berlian. Dengan santai, Dalton keluar melewati pintu depan bank itu dan sempat bertabrakan dengan Kate. Di luar teman-temannya sudah menunggunya. Dalton menceritakan bahwa ia meninggalkan cincin berlian di dalam brankas dan sisa-sisa makanan. Dalton menyuruh Kate untuk mengikuti arah dari cincin itu. Kate bertemu dengan Arthur dan bertanya mengapa brankas nomor 392 itu tidak ada di dalam daftar bank dan apa yang terjadi dengan peninggalan cincin ini. Kate diusir oleh Arthur yang merasa terpojok dengan pertanyaan itu. Kate bertemu Madeline dan wali kota untuk menyuruhnya menjadwalkan pengadilan kejahatan perang dan melaporkannya. Kate pulang menemui pacarnya. Waktu ia meregok kantongnya, ia menemukan sebuah berlian. Ia tersadar bahwa yang memberikannya adalah Dalton yang ia tabrak di depan bank tersebut. Film pun selesai. Film ini walaupun ceritanya sederhana, tapi dengan ramuan ekstra membuat cerita di film ini tidak membosankan. Mimin jelasin ya, jadi mereka sengaja mengulur waktu untuk membuat ruang bawah tanah agar Russell bisa bersembunyi bersama berlian itu. Dan karena para sandera pakaian sama dengan perampok, teman-teman Russell juga ikut keluar. Gimana guys? Masih bingung? Nonton langsung aja di Telegram Mimin, linknya ada di bawah.